mengambil yang halal. Jadi menghalalkan yang halal artinya mengambil yang halal. Wa haramtul haram, dan aku haramkan yang haram artinya aku menjauhi yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan dari itu semuanya sedikit pun. A'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk ke dalam syurga? Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, na'am, ya, engkau bisa masuk ke dalam syurga. Jadi hadis ini para ulama katakan ini hadis adalah merupakan hadis yang di dalam hadis ini walaupun singkat lagi ringkas, Islam beredar pada hadis ini. Karena dia mencakup banyak hal. Mencakup seluruh hal yang ada di dalam Islam, bahkan tentu dengan lafaz dan redaksi yang ringkas. Ya, dengan lafaz dengan redaksi yang ringkas. Di mana ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus dia lakukan di dalam agama Islam. Di dalamnya terdapat faedah, ya, seseorang bertanya, boleh bertanya kepada seorang yang alim, lalu meminta dia jelas atau dia beritahukan sesuatu itu dengan sangat mudah, sangat ringkas, sehingga mudah diingat, mudah dihafal. Dia tanyanya sederhana saja, kalau saya salat fardu, kalau saya puasa Ramadan, yang halal saya ambil, yang haram saya tinggalkan, apakah saya bisa masuk ke dalam syurga? Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, na'am, iya, Anda bisa masuk ke dalam syurganya Allah Rabbul Alamin. Di dalam hadis ini termasuk di dalamnya, ya, tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, tidak boleh. Atau kemudian mengharamkan apa yang Allah halalkan juga tidak boleh. Jelas. Jadi ini tidak boleh ada seseorang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak boleh. Meyakini itu boleh. Jadi dia menjauhinya sekaligus, tapi juga dia meyakini bahwa apa yang Allah haramkan adalah haram, apa yang Allah halalkan adalah halal. Begitu. Ya. Jadi apabila seseorang nanti, ini kan di dalamnya, kalau sholat fardu jelas, ini merupakan asasnya, merupakan pondasi setelah syahadat adalah dia menunaikan sholat fardu, dan ini nggak bisa ditinggalkan. Ya, bagaimanapun keadaannya, yang nggak bisa berdiri dia duduk, nggak bisa duduk dia berbaring, dan seterusnya. Ini salat fardu. Maka tentang masalah salat ini adalah sesuatu yang di banyak tempat selalu dia ikut terbawa, karena memang ini bagian yang tidak terpisahkan di dalam diri seorang mukmin, seorang muslim, yang nanti banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan di dalam salat. Di dalam salat terdapat banyak pelajaran. Bahkan sampai termasuk di antara pelajaran yang kita dapatkan itu masalah ekonomi. Dalam sholat aja ada masalah ekonomi. Kok bisa begitu ya? Di antara doa yang kita dianjurkan untuk membacanya di dalam sholat, di penghujung setelah tasyahud akhir sebelum salam, di antaranya doa yang kita dianjurkan untuk membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ini yang riwayat yang lain. Biasanya kita min adzabil qabri, min adzabi jahannam, min adzabil qabri, tapi ini yang lain lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa a'udzubika min fitnatil mamat wa a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Yang di ujungnya ini, aku mohon perlindungan kepadamu dari dosa antara dirinya dengan Allah Rabbul Alamin, dan maghram itu adalah hutang. Lalu Rasulullah SAW ditanya, kenapa anda banyak mohon perlindungan kepada Allah dari hutang? Apabila seseorang banyak berhutang, maka yang terjadi, idza haddatsa kadzab, kalau dia bicara mulai dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, dan kalau dia berjanji, banyak dia ingkari. Ini masalah ekonomi aja diajarkan dalam salat, agar orang itu komitmen. Kalau memang sudah komitmen dia tunaikan. Jangan kemudian dia mengingkari. Dan kalau memang tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidak perlu berhutang. Itu hanya kalau dalam keadaan kebutuhan yang mendesak saja. Kalau ada, kita punya, lalu lagi mampu, ya beli.
Kalau enggak, sudah, lihat salat. Sampai urusan ekonomi diajarkan di dalam salat dengan redaksi yang singkat tentunya. Yang siapa orang yang mempelajarinya, dia nanti akan yang faham. Kalau dia tidak pelajarinya, ya tentu dia tidak akan mengetahuinya. Jadi salat. Lalu kemudian saum Ramadan. Ini udah jelas juga, ini bagian daripada arkan al-Islam, rukun Islam. Disebutkan di sini puasa di bulan Ramadan. Tentu sebelumnya terkait dengan masalah hadis-hadis yang lain ya, tauhid jelas itu udah duluan, itu harus itu. Tidak bisa tidak. Zakat juga termasuk, walaupun tidak disebutkan di sini, tetapi kan kalau zakat itu bukan kewajiban setiap orang. Artinya yang punya harta sampai pada nisabnya iya dia zakat, yang tidak ya tidak kan. Tapi kalau puasa Ramadan semuanya kena. Semuanya kena. Salat fardu 5 waktu semuanya juga apa? Semuanya juga kena. Haji bagi yang mampu aja. Makanya di dalam hadis ini enggak disinggung atau tidak disebutkan tentang menunaikan zakat. Bukan berarti tidak termasuk, itu termasuk. Jadi Nabi SAW termasuk apabila ada orang yang bertanya, dilihat keadaan orangnya ini. Dilihat keadaan orangnya. Jadi kalau memang orangnya itu ternyata orang yang tadi, dia tidak wajib zakat, dia tidak wajib haji, ya maka kemudian tidak dikatakan kepada dia, oh kamu masih harus zakat. Enggak. Apakah kalau saya salat fardu, saya puasa Ramadan, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram, saya bisa masuk surga? Nabi SAW jawab, iya bisa masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Karena yang dia tanyakan ini adalah perkara-perkara pokok semuanya. Ya, perkara-perkara pokok semuanya, yang dimana seseorang tidak boleh meninggalkannya. Ya, maka tadi zakat dia nggak tanyakan, haji dia tidak tanyakan, karena tadi dia bukan termasuk orang yang masuk dalam kriteria tersebut. Maka Nabi SAW tidak katakan, loh Anda belum sebut zakat, belum sebut haji, tidak. Karena ini termasuk orang yang tidak terkena itu, karena zakat nggak semuanya kena kewajiban, haji juga sama, tidak semuanya, yang mampu saja yang kena. Nah, di dalam hadis ini pun tidak disebut tentang mengerjakan yang sunnah, yang dianjurkan, nggak disebutkan di dalam hadis ini. Yang disebutkan hanya yang fardu-fardu saja, yang wajib-wajib saja. Maka kita katakan di sini bahwa bukan berarti bahwa mengamalkan yang sunnah itu tidak dianjurkan, dianjurkan. Ya, memang apabila seseorang meninggalkan yang sunnah tidak dosa, selama dia tidak menganggap remeh, tidak menganggap enteng, nggak sempat, nggak bisa dan seterusnya. Tapi kalau dia menganggap remeh, menganggap enteng, ini yang bahaya. Ya, kenapa? Karena terus-menerus meninggalkan yang sunnah akan terseret meninggalkan yang wajib. Akan terseret meninggalkan yang wajib. Namun ini yang ditanyakan oleh orang ini adalah pokok-pokok agama. Ya, kalau yang sunnah jelas tetap dianjurkan untuk dikerjakan. Tapi yang ditanyakan oleh orang ini adalah yang terkait dengan pokok-pokok agama, yang fardu, yang wajib. Ya, sekali lagi bukan berarti hadis ini membatasi bahwa orang tidak perlu mengerjakan yang sunnah, tidak. Tetapi ya tadi, karena ini orang bertanya kepada Nabi SAW, saya bisa masuk surga enggak dengan amalan itu? Nabi SAW katakan bisa. Maka para ulama jelaskan kenapa Nabi SAW tidak menjelaskan bahwa masih ada yang mustahab, yang sunnah dan seterusnya, agar supaya hal itu memudahkan bagi dirinya. Karena orang ini, sebagian para ulama katakan dia baru saja masuk Islam. An-Nu'man ini baru saja masuk Islam, sehingga Nabi SAW tidak menjawab atau tidak memberatkan dirinya dengan menjelaskan sesuatu yang panjang lebar, terlebih lagi terkait dengan masalah-masalah yang sunnah, yang fardu dulu. Kalau yang fardu nanti nggak bisa dijaga, gimana dia kerjakan yang sunnah, sedangkan yang fardu tidak dijaga, begitu. Atau karena memang kalau seseorang dia hanya ingin mendapatkan modal utama, modal, bicara modal, bukan bicara keuntungan. Modal utama orang masuk surga, dia kerjakan yang diperintahkan, dia jauhi yang dilarang, dia ambil yang halal, dia tinggalkan yang haram. Udah cukup memang. Kalau bicara modal ya.
Tapi kan yang sunnah-sunnah itu, yang mustahab, yang nawafil itu adalah tambahan. Jadi mungkin bahasa kitanya ya untungnya. Yang fardu itu ibarat orang berdagang, modalnya, sedangkan yang nawafil, yang mustahab adalah keuntungannya. Maka orang yang meninggalkan yang sunnah-sunnah ya kehilangan banyak keuntungan dia. Padahal dia berpeluang untuk mengambilnya tapi dia tidak ambil. Jadi bukan sama sekali di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa boleh meninggalkan yang sunnah. Bukan. Ya, makanya para fuqaha, para ulama fiqih ketika mendefinisikan mustahab atau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, itu bukan berarti untuk ditinggalkan, untuk dikerjakan. Sehingga ketika kita nggak sempat terus kemudian tertinggal, itu tidak dosa. Begitu ya, jangan terbalik. Jadi kita seringkali terbalik, giliran yang sunnah kok nggak dikerjakan, ya kan cuman sunnah. Giliran yang makruh malah Loh kok dikerjain? Ya kan cuma makruh. Ini aneh ini aneh ini. Dia tidak tahu ini ngikutin ulama yang mana, nggak tahu ini. Dia nggak ngikutin ulama fikih juga enggak, karena ulama fikih ketika mengatakan yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu kan berarti anjurannya apa, untuk apa? Untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan ramai-ramai, bukan. Sebaliknya makruh lebih baik ditinggalkan. Gitu kan, lebih baik ditinggalkan. Didefinisikan kalau umpamanya dia dikerjakan tidak berdosa, misalnya begitu definisinya sebagian para ulama. Kalau ini yang makruh tanzih, ini makruh tanzih itu ditinggalkan lebih utama, dikerjakan tidak dosa, tapi dorongannya ditinggalkan karena lebih apa? Lebih utama. Ini pun yang makruh tanzih. Karena nanti ada makruh tahrim, dibilang makruh tapi sebenarnya haram. Istilah-istilah begitu kita kadang suka salah menggunakannya. Cuman makruh nggak apa-apa, kan nggak dosa dikerjain lo, tapi lebih utama apa? Ya, di kita kalau disuruh ngambil yang nggak apa-apa sama yang lebih utama, mana yang kita pilih? Yang lebih utama. Anda nggak makan nggak apa-apa, makan lebih utama, Anda pilih mana? Ayo makanlah ya. Gitu, aneh itu. Kadang saya pilih nggak makan aja, nggak apa-apa kan, nggak makan kan, gitu. Nah ini, jadi ketika disebutkan bahwa di sini dengan amalan tadi bisa masuk surga, itu tentu tadi modalnya, dengan kadar itu dia bisa masuk surga. Tapi tadi tingkatan-tingkatan di surga, derajat-derajat di surga yang berbeda-beda, ya tadi bisa didapatkan dengan an-nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah. Maka oleh karena itulah ketika Nabi SAW sabdakan na'am, itu artinya bahwa ya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang dilarang, itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Tapi tadi modalnya itu, modal dasarnya itu. Tapi kalau dia mau mendapatkan keutamaan-keutamaan lebih lagi, kedudukan-kedudukan, tingkatan-tingkatan derajat di surga, ya dengan mengerjakan yang mustahab, yang lebih dari itu. Ya, yang lebih dari itu. Jadi nggak lantas kemudian, wah ini berdasarkan hadis ini berarti ya udah tinggalin aja. Tidak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan beberapa hadis berikut ini? Misalnya Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas kalimat la ilaha illallah tadi, melainkan dia masuk surga. Nabi SAW juga sabdakan dalam riwayat Imam Muslim, "Asyhadu an la ilaha man qala," bahwa Nabi SAW bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. La yalqallahu bihi ma 'abdun ghaira syaqqin, la yalqallaha bihi ma 'abdun ghaira syaqqin fayuhjabu 'anil jannah. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan kalimat tadi lalu berjumpa dengan Allah dengan tidak ada keraguan, tidaklah dia terhalang dari surga. Artinya dia masuk surga. Dan banyak lagi beberapa hadis yang menjelaskan itu tadi dengan
membaca syahadat saja sudah masuk surga. Ya kita katakan hadis-hadis yang seperti ini betul sahih. Betul sahih. Ya, bahwa di antara modal dasar orang masuk surga dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti hadis-hadis ini tadi mengatakan atau mengandung makna bahwa kalau begitu sholat nggak apa-apa nggak dikerjakan. Bukan itu maknanya. Tetap kewajiban dikerjakan karena bagian daripada konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah adalah dia mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi larangan. Jadi jangan difahami bahwa cukup ngucapin la ilaha illallah aja udah, nggak usah sholat, nggak usah ngapa-ngapain, masuk surga. Enggak begitu. Ya, tidak begitu. Makanya itu hadis-hadis perlu dikumpulkan semuanya agar supaya kita faham. Dan dosa besar selain kesyirikan, maka masih berpeluang dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang tadi diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar tadi, itu ada hadis yang panjang. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati, melainkan dia masuk surga. Ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarak. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wahai Rasul. Kata Rasul, wa in zana wa in sarak, ya walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Tanya lagi, walaupun dia berzina mencuri? Iya, walaupun dia berzina mencuri. 3 kali bertanya. Walaupun dia berzina mencuri, Rasul iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Gitu. Lalu kemudian disebutkan hadza indal mauti au qabla idza taba wa nadim. Ini apabila orang tersebut ketika menjelang kematiannya dia bertaubat dan menyesalinya. Kalau tidak, kalau dia belum bertaubat, maka kembali kepada Allah. Apakah Allah akan ampuni dia atau Allah akan apa? Siksa dia. Kalau dia tidak meyakini bahwa hal yang haram itu boleh, dia masih bisa diangkat. Tapi kalau dia yakini yang haram itu boleh, halal, bahaya. Bisa kufur, keluar dari Islam dan kekal selama-lamanya di neraka. Ya, ini perlu difahami. Jadi dosa besar, berbuat maksiat, dia belum bertaubat, kembali kepada Allah. Apakah Allah akan ampuni ataukah Allah akan mengazab dia? Kembali kepada Allah. Kembali kepada masyiatillah. Tapi kalau dia yakini bahwa yang haram itu halal, bahaya. Bisa kufur dia, bisa keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Nasallallahu al-afiyah. Jadi perlu sama-sama kita fahami, sama-sama perlu kita mengerti agar supaya kita tidak keliru dalam memahami hadis. Ya, agar tidak keliru dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjawab na'am, ya, itu maksudnya dengan engkau bertauhid dan mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang dilarang, mengambil yang halal, meninggalkan yang haram, maka dia bisa masuk ke dalam syurganya Allah Rabbul Alamin. Begitu. Nabi katakan ketika ditanya, apa saya bisa masuk surga? Naam, ya, itu pokoknya, itu modalnya. Itu pokoknya, itu modalnya. Ya, kalau dia mau mendapatkan keutamaan yang lebih, dia kerjakan yang sunnah-sunnah. Dan para ulama katakan, Nabi cukup menjawab naam, ya, sudah cukup. Sudah cukup. Dan para ulama katakan, sebenarnya dalam masalah ini ada kaidah usuliyah, kaidah usul. Apabila seseorang ditanya tentang satu hal lalu dia jawab iya, maka itu jadi. Misalnya begini, apakah engkau menceraikan istrimu? Iya, jadi itu. Walaupun dia tidak katakan saya ceraikan istri saya, tapi dia bilang iya, jadi. Jatuh cerai, jatuh talak. Sebagaimana juga ada seorang yang berkata kepada laki-laki, saya nikahkan putriku denganmu, apakah engkau menerimanya? Naam, jadi itu. Makanya sebenarnya akad nikah itu gampang. Di Indonesia aja susah. Panjang bener sampai ngapalin, kalau nggak bisa dicemplungin ke kali. Kok gampang Ustaz? Iya. Saya nikahkan putri saya dengan Fulanah bintu Fulan dengan Anda dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Saya terima. Udah sah itu. Kagak usah panjang-panjang, pakai nyontek. Pakai nggak bisa tidur semalaman. Jadi itu udah sah begitu doang. Iya kan? Jadi kalau misalnya pakai bahasa Arab itu, ankahtuka wa zawwajtuka ibnati Fulana bintu Fulan bimahri kadza wa kadza. Qabiltu, udah sah itu. Saya terima, udah gitu jadi udah.
Tuh, cuman penghulunya kadang yang nggak terima. Masa begitu doang katanya. Iya, makanya penghulunya kayaknya perlu ngaji lagi nih. Jadi kalau penghulunya yang ngerti, dia nggak perlu bawa catatan, contekan panjang lebar. Ya, udah tahu gimana jawabannya? Tahu Pak Penghulu, apa jawabannya? Saya terima. Udah selesai. Nah, gitu doang ya, udah gitu doang aja. Udah cukup itu nih, diajarin makanya nih yang belum nikah biar ngerti gampang. Ntar bisikin penghulunya, penghulu nggak usah panjang-panjang, saya terima aja udah jadi itu kata Ustadz gitu. Saya terima nikahnya, udah gitu grogi-grogi lagi, salah nama lah, salah ini kan salah jadinya. Ih, udah ngapalin, kagak apal-apal. Jadi gampang sebenarnya, mudah, iya kan? Itu contohnya itu. Misalnya ada orang berkata, saya nikahkan putri saya dengan engkau mas kawin sekian. Apa kau terima? Iya. Jadi itu. Gampang, susah gimana sih? Orang pe gemeter-gemeter, panas dingin, ngetan. Saya terima nikahnya, namanya salah, ulangin lagi. Sampai 3 kali kan dilempar ke sungai dulu. Padahal cuma tinggal saya terima, udah selesai. Itu Nabi SAW ditanya panjang lebar, Rasul, kalau saya sholat 5 waktu, kalau saya begini, saya begitu, saya bisa masuk surga? Bisa. Naam ya, udah gitu doang. Mudah, gampang, gak sulit. Oleh karena itulah para ulama katakan, apabila jawaban yang, karena jawaban ini ya isinya dari yang itu disebutkan itu, gitu ya, dari yang disebutkan pertanyaan itu semuanya. Saya terima, udah selesai. Lalu kemudian di dalamnya juga terdapat faedah tarbawiyah. Dari sisi tarbawiyah itu dari sisi pendidikan. Di sini terdapat faedah apa? Hendaklah dalam belajar dan mengajar, terutama dalam mengajarkan terkait dengan ibadah, hendaknya bertahap. Apa Pak? Bertahap. Di Nabi SAW bertahap. Yang fardu dulu, yang wajib dulu, baru kemudian menuju kepada yang lain. Kalau yang wajibnya aja masih belum bisa, bagaimana? Makanya ketika orang ini nanya, ini orang tadi, dia baru masuk Islam. Kalau langsung dijelaskan panjang lebar, berat banget dia jadi orang Islam. Makanya ketika dia tanya Rasul, kalau saya salat, dia sudah bertauhid kepada Allah. Kalau saya salat, saya puasa, saya ambil yang halal, saya tinggalkan yang haram, bisa masuk surga? Ya, bisa. Meringankan, bertahap. Makanya itu tadi sama seperti anak-anak, bertahap. Yang fardu dulu. Begitu juga ilmu ya, mengajarkan ilmu yang sederhana dulu. Jangan yang rumit-rumit dulu. Jangan yang berat-berat dulu. Makanya beberapa para masyayikh ketika ditanya, Syekh, kalau mau belajar hadis, mana yang lebih utama? Pernah ditanya. Kalau saya tidak salah ingat, Syekh Salih Al-Utsaimin pernah ditanya beliau. Beliau termasuk salah satu pengajar di Masjid Nabawi juga. Ya Syekh, mana yang lebih utama? Menghafalkan, mempelajari Arba'in Nawawi dulu, apa langsung belajar Bulughul Maram? Kata Syekh, belajar Arba'in dulu. Arba'in Nawawi dulu. Bahkan ditanya beliau, mana yang lebih utama? Menghafalkan Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin, atau menghafalkan Arba'in dulu? Arba'in dulu. Dia lebih ringan, lebih sedikit, tapi mencakup banyak hal. Lihat itu. Bertahap mah. Kayak ngaji di pesantren zaman dulu juga begitu. Ngaji yang ringkas-ringkas dulu. Matan takrib dulu, zaman ngaji itu matan takrib dulu, baru nanti naik syarahnya Fathul Qarib, baru naik lagi gitu, maunya buat langsung tinggi, pusing ntar gitu ya, nggak ngerti. Waduh, mazhab, khilaf ulama dengan kaidah-kaidah usul fikih dan dalilnya, masya Allah. Ini ibu-ibu diajarin begitu, pusing, nggak kuat, nggak sanggup kan. Dia yang ringkas dia. Makanya ini Zat ngisi pengajian Arba'in aja, Arba'in. Bertahap dan itu sangat sesuai sekali dengan jiwa kita. Jadi kalau langsung yang berat, belajar wudu, belajar salat, dia yang fardu, yang wajib. Jangan langsung yang sulit-sulit, rumit.
yang muda-muda, dan itu wajib fardu bagi dirinya. Dan juga di dalamnya juga terdapat faedah agar kita memotivasi orang, termasuk ini orang sudah termotivasi, agar supaya surga yang jadi motivasi utamanya. Ini hari ini berat nih. Gitu. Kenapa? Karena seringkali anak-anak dimotivasi untuk hal-hal duniawi. Jarang sekali dimotivasi surga. Kamu harus belajar yang benar, biar kamu nanti nilainya bagus, biar nanti kamu kerjanya enak, gajinya sekian-sekian. Motivasinya dunia semuanya. Jadi motivasi surganya lemah. Ustadz, paling cuman surga. Tuh, surga kok cuman. Ini karena memang informasi kita, gambaran kita tentang surga minim, makanya cuman surga loh. Kok cuman surga? Bagaimana ceritanya sih kok surga cuman? Kita nggak bisa bayangin. Kita nggak bisa bayangin. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmatnya itu 100 bagian. Mungkin kalau diibaratkan pintu ada 100 pintu. Itu yang dibukakan untuk seluruh manusia hari ini cuman satu. Jadi ada orang paling kaya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, yang paling kaya dikumpulkan semuanya, itu mereka cuman dari satu bagian itu dibagi segitu banyak, plus sama yang lain yang gak kaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala masih simpan 99, dan itu khusus untuk orang beriman saja. Kita bayangin ada orang kaya raya di dunia aja susah, udah gak mampu kebayang, padahal itu entah seperberapa dari satu itu. Bagaimana dengan surga? Nah itu makanya ini surga yang mesti jadikan prioritas ya. Jadi diingatkan akan surga, anak-anak tuh diajarkan, diberitahukan, nih surga itu begini, itu surga itu begitu, supaya itu jadi obsesinya, begitu. Dan juga di dalamnya terdapat faedah bahwa setelah kita diberitahukan tentang keutamaan surga, ya kemudian dimotivasi agar kita mengambil sebab. Mengambil apa? Sebab masuk surga adalah dengan amal salih. Bukan penentu masuk surga, bukan itu, tapi apa? Sebab. Dan tetap harus diambil. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum, kalian tidak masuk surga dengan amal kalian. Itu maksudnya bukan murni amal kita, bukan. Tetapi kalian masuk surga dengan rahmatnya Allah. Itu maksudnya bukan berarti semata-mata karena amal kita. Tapi bukan berarti tidak beramal ya, jangan salah faham. Ya, bukan berarti nggak beramal saleh. Tapi kita tidak bisa masuk surga semata-mata karena amal kita, enggak. Sebab kalau nanti kita dihisab, amal saleh kita sama dosa kita, sama nikmat yang Allah berikan, kira-kira berimbang enggak? Ibadah kita nih, amal baik sama, enggak usah sama dosa kita dah, sama nikmat Allah, berimbang enggak? Belum nanti dipotong sama dosa. Habis yang ada minus. Ya. Amal soleh kita dipotong nikmat Allah, dipotong dosa, minus yang ada. Habis. Nah itu makanya bukan berarti kita tidak mengambil sebab. Sebab diambil dengan beramal saleh, tapi bukan itu penentunya. Gitu ya. Jadi jangan, kita kan masuk surga karena rahmatnya Allah, jadi ya nggak usah beramal aja. Nah ini keliru lagi nih. Yang beramal aja belum tentu. Iya gitu. Tapi tetap diambil sebabnya karena memang itu diperintahkan. Nah di dalamnya juga terdapat faedah, ini terkait dengan masalah dakwah, ya memperhatikan orang-orang yang didakwahi. Bagaimana keadaannya? Ya tadi termasuk juga pendidikan juga sama diperhatikan. Oh ini baru tingkatan ini, ya dari situ belajar bersabar, arba'in dulu, gitu ya. Sama dengan beberapa permasalahan fikih juga begitu. Jangan yang rumit-rumit dulu, jangan yang sulit-sulit dulu, yang sederhana dulu, sedikit, begitu.
Ya, terutama mulai dari yang asas, dasar, kaidah, termasuk juga yang fardu, yang wajib-wajib. Ya. Jadi jangan hanya sekedar kita ini didorong untuk beramal saleh, tapi tidak diperhatikan asasnya, dasarnya. Ayo beramal saleh, ayo beramal. Asasnya, dasarnya enggak. Tauhid, itu dasarnya, asasnya. Akidah yang benar, itu asasnya, dasarnya. Yang fardu, yang wajib. Jadi jangan sampai salah prioritas. Ini kan kadang terjadi salah prioritas. Yang sunnahnya dikejar, yang fardu diabaikan. Puasa Senin Kemis rajin luar biasa, sholat fardu kadang sholat kadang kagak. Ini kan terbalik nih. Ya, makanya harus yang tahu prioritas. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasul, ada seorang wanita rajin sholat malam, rajin sedekah, rajin puasa sunnah, tapi mulutnya tajam banget sama tetangganya, suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar, dia di neraka, dia nggak ada kebaikan pada dirinya. Kenapa tadi? Dia prioritaskan ibadah yang sunnah, yang haram dikerjain. Ya, yang sunnah, puasa sunnah, salat malam dia kerjain. Yang haram dia mestinya tinggalkan, jangan nyakitin tetangganya, malah dikerjakan. Karena kan nggak tahu prioritas. Lalu ditanya lagi, Rasul, ada orang yang kedua, Rasul, ini riwayatnya Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Rasul, ada orang yang kedua, wanita yang kedua, dia salat fardu, dia kerjakan, ibadah fardu dia lakukan, yang sunnah kalau dia mampu dia kerjakan, kalau ada kelebihan rezeki dia sedekah, tapi dia menjaga tidak menyakiti tetangganya. Nah, ini yang benar nih. Gitu ya. Bukan berarti kemudian kita tidak membicarakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, enggak, tapi yang asas-asas, yang dasar-dasar. Terlebih lagi akidah yang benar. Ini luar biasa, ini satu metode yang Rasul ajarkan kepada kita supaya nuntut ilmu itu rapi, tertib, supaya pemahaman kita terhadap Islam juga nggak bingung, nggak rancu gitu ya. Dasar akidah yang benar. Karena jangan sampai nanti ini ilmunya banyak, akidahnya menyimpang, ini bahaya, Pak. Bahaya, kenapa kok bahaya? Nanti orang jadi, ini orang hebat, apal ayat, apal hadis, tapi akidahnya menyimpang. Apa dia bilang? Malaikat bingung. Ini kan nggak benar, mana ada malaikat bingung. Ini banyak sekarang begini, saya juga kok jadi aneh-aneh begini ya. Ya banyak, seakan-akan banyak ilmunya, tapi bab yang mendasar, bab akidah, bab tauhid, bab iman berantakan. Masa dia bilang begini? Allah itu profesional. Loh, Allah profesional gimana ini? Saya ini kok milih katanya kok itu gitu loh yang dipilih katanya. Allah itu profesional katanya. Astagfirullah. Allah profesional. Kenapa yang dia pilih katanya itu? Nah, itu lihat. Itu kan berangkat dari akidahnya, keyakinannya. Nah, itu makanya kita tuh supaya ilmu kita enggak kacau, tuh setahap, biar nggak kacau, biar nggak bingung, biar nggak rancu. Jadi kalau udah bingung, rancu kayak gitu tadi, banyak dia tahu banyak hal, tapi kalau dalam ilmu pendidikan contohnya, kenapa belajar mesti bertahap gitu? Karena begini, orang punya banyak informasi, tahu banyak hal, tapi dia tidak mampu menempatkan setiap informasi pada tempatnya, ini jadi berantakan. Tahu banyak kayak begini nih. Ini di jalan lagi banyak kendaraan, ada mobil, ada motor, ada sepeda, ada pejalan kaki, iya kan? Kira-kira nih, ini kalau semuanya dicampur jadi satu, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kacau, berantakan. Mobil sela-selanya ada motor, di sela-selanya lagi ada orang jalan kaki, berantakan. Banyak hal yang dia tahu, tapi tadi crowded, penuh, nubruk sana sini, nggak beraturan. Nah, kenapa orang suruh belajar bertahap? Biar dia tahu nempatkan informasi itu sesuai dengan tempatnya. Oh, mobil jalurnya yang ini, motor jalurnya yang ini, sepeda jalurnya yang ini, trotoar buat pejalan kaki. Tuh lihat, tempat sesuai dengan tempatnya. Jadi
nabrak-nabrak, nggak beraturan gitu. Jangan-jangan nanti mobil naik trotoar kan rusak ntar. Gitu ya. Itu mengapa diperintahkan bertahap. Kalau enggak nanti jadi tambah bingung. Gitu ya. Maka oleh karena itulah para ulama membuat prioritas-prioritas. Maka tadi menyibukkan diri dengan bab akidah itu diprioritaskan. Menyibukkan diri tentang keutamaan-keutamaan itu nanti setelah yang wajib-wajib, yang fardu-fardu dulu. Makanya itulah dari sedini mungkin, dari kecil dididik anak itu supaya mengerjakan yang fardu, latihan salat, latihan puasa Ramadan. Kalau yang haji tidak apa-apa nanti diundur itu mah. Ntar lupa-lupa juga dia tetap aja. Ini kadang anak-anak PAUD TK udah pada manasik haji. Ya itu mas sekalian jalan-jalan lah ya biar anak-anak seneng itu maksudnya mungkin gitu ya. Ya ntar juga lupa, udah lupa ntar. Ntar pas giliran beneran dia dewasa mau haji juga lupa itu dah, mesti ngulang lagi itu. Itu. Jadi yang betul-betul efektif ya. Makanya seperti kayak sekarang. Pelajaran anak-anak banyak banget. Anak SD. Sebagian sekarang anak SD kelas 1, kelas 2 pulangnya jam 2. Jam 4. Ya Allah. Itu ngapain aja ya di sekolahan? Coba Bapak Ibu inget-inget dah zaman dulu. Anak SD kelas 1 2 jam sekolah. Masuk sekolah cuma nulis satu halaman penuh. Iya, angka 1 halaman penuh. Itu justru efektif. Kenapa? Nggak terlalu berat. Tuh anak-anak udah beban berat. Makanya stres mereka. Gitu, stresnya berat anak-anak sekarang. Akhirnya mereka mau main pun lahannya kurang. Sekarang kan lahannya kurang, lapangan udah menyusut. Ya, empang udah jarang. Lu dulu dia kesel nyemplung empang, berenang di empang masih bisa. Pulang-pulang belok aja semuanya. Sekarang kagak ada begitu. Ya, susah. Akhirnya apa? Ya begini, main beginian dia main HP. Main HP. Dan itu termasuk permainan merusak, tidak sesuai dengan fitrah. Tidak tersalurkan apa yang dia butuhkan. Makanya kalau zaman dulu apalagi masih di desa-desa, itu masih enak. Dia mainnya di sungai, menggembala kambing, sama kerbau. Seneng gak itu bu anak-anak bu? Seneng. Kalau mau buktiin kita buktiin. Kalau lagi Idul Adha, mereka seneng tuh. Ngeliatin kambing, ngeliatin kerbau. Seneng banget tuh. Jangan deket-deket, tetap aja dia ngedeket lagi. Jangan deket-deket, tetap aja dia ngedeket lagi. Karena fitrah kebutuhannya dia. Makanya anak-anak kecil yang masih ngalamin dulu, yang masih ngalamin di sawah, blok-blokan di sawah, main di sungai, mandi dengan kerbau, kambing dan seterusnya, itu nikmat luar biasa. Kenapa? Energinya tersalurkan, Pak. Coba duduk main HP, itu nggak tersalurkan semuanya. Makanya yang terjadi Pak, emosinya seringkali tidak stabil. Di situ makanya kemudian sekarang banyak kasus-kasus autisme. Diem. Beda kalau itu kan gerak lari, jalan. Akhirnya apa? Dia di kelas luar biasa aktifnya, naik meja dan seterusnya. Di rumah dia jadi anak yang temennya kemana-mana itu tadi. Kalau nggak tab, HP. Kalau nggak dikasih, ngamuk, marah-marah. Tidak stabil, karena yang dia butuhkan dia main di luar, bergerak di tempat-tempat terbuka, berinteraksi dengan alam. Itu sampai seperti itu Nabi ajarkan. Makanya tahapan-tahapan belajar kalau nggak dilalui maka kita jadi bingung, jadi crowded, berat, nggak kuat, nggak sanggup. Maka Nabi ajarkan sederhana, mulai dari yang sederhana dulu. Nabi gimana kalau saya sholat, saya puasa, saya ambil yang halal, saya tinggalkan yang haram, bisa masuk surga? Bisa. Dalam rangka bertahap. Dan Nabi SAW ajarkan yang paling prioritas. Ya termasuk ketika Nabi SAW utus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Falyakun awwala ma tad'um ilaihi syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadikanlah prioritas dakwahmu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Prioritas. Kalau mereka sudah mau, kasih tahu mereka bahwa Allah wajibkan mereka salat 5 waktu. Lihat tahapan-tahapannya.
Makanya kalau ini nggak ditempuh tahapan-tahapan ini, loncat, itu yang terjadi. Makanya sampai Rasulullah SAW untuk masalah membiasakan diri salat sedini mungkin. Muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak untuk salat di usia berapa? Usia 7. Karena itu yang paling berat. Terus diajarkan kepadanya hal-hal yang baik. Prioritas. Makanya sekarang kadang pelajarannya banyak, Pak. Banyak yang nggak kepake, Pak. Pelajaran di sekolah coba diinget-inget dulu, belajar di sekolah banyak kan? Mana yang kepake berapa? Matematika, sampai sin kos segala macam. Ujung-ujungnya dagang, kalau nggak pakai jari, kalkulator, tatet kelar. Loh, memang kebutuhannya cuma di situ, kecuali Anda dosen matematika, arsitek yang rumit-rumit, ya itu butuh. Tapi kalau cuman dagang, selesai. Sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Itu. Malah kadang yang di sekolah, anak yang di sekolah nilai matematikanya nggak bagus, giliran dagang dia apa? Sukses, alhamdulillah. Yang matematikanya pinter bagus, kagak bisa ngapa-ngapain, dagang kagak bisa, apa kagak bisa. Iya. Kenapa? Memang ini tadi ilmu itu sebenarnya mah yang dibutuhkan. Kadang itu terlalu banyak pelajaran, berat, terlalu banyak. Makanya saya sampaikan kasihan itu anak-anak sekarang, apalagi mondok. Sekarang pondok pelajarannya banyak, apalin ini, ngapalin itu. Makanya akhirnya kalau pulang pasti orang tuanya ngadu, Ustadz anak saya, kenapa? Kalau libur ngapain dia? Tidur aja Ustadz katanya. Itu tuh capek, Bu. Capek, terlampau banyak, terlampau berat. Ya kalau bisa ya itu diringankan lah. Ya paling-paling yang diujikan cuman berapa pelajaran sih, Pak? Ya 3 doang ya. Yang diujikan cuma 3. Ini dia suruh belajar segitu banyaknya, belum tentu kepake semua. Dan sekarang kita ini aja misalnya suruh bisa semuanya, pelajaran bagus semua, bahasa Arab bisa suruh bagus, hafalan Quran suruh bagus, bagaimana ceritanya? Siapa yang sanggup jebol yang ada itu ini? Jadi semuanya, makanya prioritas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Alhamdulillah, berarti selesai ya. Ya kan begitu dong, nggak ada yang nanya, masa dipaksa. Silakan, Pak. Bapak. Nggak ada ya, alhamdulillah kalau nggak ada deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Gimana, Pak? Saya nggak dengar yang yang belakang, yang bagian belakangnya. Oh iya, baik. Mungkin Bapak belum menangkap pesan saya ya, Pak ya? Atau Bapak baru beberapa kali hadir di majelis saya? Atau baru kali ini? Baru 2 kali ya? Jadi yang saya maksud kasihan anak di pondok itu bukan berarti nggak boleh dipondokin, Pak. Pondoknya rubah kurikulumnya. Jangan kebanyakan pelajaran umumnya. Itu maksud saya. Karena sekarang nih, Pak, pelajaran di pondok karena mengejar akreditasi juga. Akreditasi akhirnya pelajaran umum banyak, pelajaran agama banyak. Siapa coba yang sanggup begitu? Ayo. Itu yang saya maksudkan. Bukan yang nggak boleh dititipin di pondok. Ya, kurikulumnya ringankan pelajaran umumnya, banyakin pelajaran agamanya, gitu. Jadi biar bisa bagus. Lah sekarang, Pak, matematika ada, biologi ada, fisika ada, kimia ada. Dia suruh ngapalin Al-Quran, ngapalin hadis, bahasa Arab, nahwu, sorob, la ilaha illallah. Ini jebol, ini maksud saya itu, Pak. Itu yang saya maksud. Dan sekarang kan beberapa pesantren ketika dia ngejar akreditasi, itu semua pelajaran umum masuk, pelajaran agama segitu banyak masuk semua.
Itu yang dimaksudkan oleh saya, bukan berarti nggak boleh anak di pondok. Pelajaran pondok diringankan, yang pelajaran umum-umum tuh dimudahkan, diringankan. Ya kira-kira bisa dibikin cara yang mudah, cuman di try out kan aja, yang penting ujiannya bisa gitu ya. Kan ada beberapa pesantren sudah begitu Pak. Pelajaran umum hanya beberapa saja, dia fokus ngapalin Al-Quran, hadis, bahasa Arab, akidah, tauhid dan seterusnya. Pelajaran umum hanya dikenalkan, nanti pas giliran mau ujian ada tryout-nya, terus tryout supaya dia bisa ujian lulus dengan baik. Sudah, tapi fokus tetap pada pelajaran-pelajaran agama. Nah, yang saya kritisi tadi adalah pesantren yang semuanya dimasukin pelajarannya, anaknya berat Pak. Loh, saya keluar masuk pesantren, artinya beberapa pesantren kita datangi, kita kunjungi, dan kita sarankan begitu, bukan berarti nggak boleh dipondokin. Itu makanya akhirnya para wali santri mengeluh. Anak saya Ustadz kalau pulang tidur aja. Saya tanya, pesantrennya di mana? Pesantren sini Ustadz. Lah iya, orang semua pelajaran masuk. Berat. Berat. Anda bisa bayangkan SMP kelas 1 tuh 23 mata pelajaran seluruhnya. Makin naik, makin berat lagi. 23 mata pelajaran. Tuh coba Anda bayangkan. Bahasa Inggrisnya aja dipecah Pak. Dipecah. Ada grammar sendiri, ada reading sendiri. Coba. Terus conversation sendiri lagi. Ayo coba. Bahasa Arabnya dipecah lagi. Masya Allah. Itu kasihan tuh anak, itu yang saya maksudkan. Bukan nggak boleh anak dititipkan di pesantren. Cuma tadi, ya habis kadang begitu juga sih kadang. Kadang wali muridnya juga. Wali murid, wali santrinya juga pengennya anaknya umumnya pinter, agamanya pinter. Anak siapa coba yang begitu? Hah? Fisika 9, matematika 9, bahasa Arab 9, tafsir 9. Anak siapa coba yang begitu? Ya artinya bahwa kita juga realistis bahwa orang punya kecenderungan, anak punya kecenderungan. Itu ya Pak yang saya maksudkan ya Pak ya. Jadi bukan berarti nggak boleh dipesantrenin. Cuman nih tadi kita juga harus realistis bahwa anak itu punya kecenderungan-kecenderungan. Kalau memang agama, ya lebih fokus. Yang menariknya begini, bukan berarti kita memuji-muji sistem pendidikan orang luar atau bukan orang Islam. Di beberapa negeri, Pak, bahkan termasuk di Jepang, itu namanya sekolah biksu. Itu dari kecil sampai mungkin kalau kita doktor S3, itu udah pelajarannya kebiksuan semua yang terkait dengan itu semuanya. Jadi umpamanya kalau kayak kita ini dari kecil diajarin ilmu-ilmu keulamaan bertahap terus sampai S3 fokus, ya itu jadi keluar ulama beneran. Bukan berarti gak kenal ilmu umum, tapi hanya sekedar aja. Tapi ilmu agamanya detail, rinci. Cuman kan di negeri kita masih terbentur Pak. Terbentur peraturan. Gak bisa kita bikin sekolah model kayak begitu. Kenapa? Harus ada ujian bahasa Inggris lah misalnya, matematika lah. Kan harus itu. Terbentur itu. Padahal kalau memang mau dicetak jadi ulama ahli fikih, dari kecil ini dia ngapalin ayat, hadis, termasuk kaidah-kaidah fikih, usul fikih dan seterusnya, mazhab-mazhab dengan berbagai macam kaidah-kaidahnya. Itu S3 doktor pakar tuh Pak. Insya Allah. Hadis juga begitu sama. Dari kecil dia ngapalin hadis dengan S3 pakar insya Allah. Lah ini sampai udah kuliah aja. Sampai udah kuliah S1 masih banyak mata kuliah dasar umum MKDU. Itu udah kuliah, belum dijurus-jurusin belum. Wallahu a'lam gitu ya Pak ya. Jadi insyaallah jadi ini mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan. Gimana apa ini? Ustaz mau tanya gimana kalau lagi dengerin ceramah kajian para jamaahnya ada yang selonjoran kaki? Ini ibu-ibu nih yang nanya nih, bukan saya nih. Gimana Ustadz? Gimana Ustadz nyikapinnya pada nyelonjor katanya. Ya gimana lagi namanya pegel. Ya, gimana lagi namanya pegel Ustadz katanya. Jadi begini. Ya, udah. Jadi begini Bu ya, memang harus kita akui bahwa di masa-masa seperti sekarang ini semangat untuk menuntut ilmu memang juga sudah berkurang. Artinya sudah berkurang, ya maksudnya jangankan yang usianya sudah lanjut, yang masih muda aja pada begitu.
Memang semangatnya kurang, himmahnya kurang, semangatnya kurang, sehingga kemudian akhirnya ya membuat jadi juga kayaknya nggak nyamanan gitu. Duduk begini kagak nyaman, duduk begitu kagak nyaman, dan seterusnya. Iya, apalagi kalau udah faktor usia, udahlah kasih rukhsah lah, kasih keringanan lah ya. Faktor usia sudah diberikan keringanan. Tetapi itu tadi yang sebenarnya yang sangat penting Bapak Ibu sekalian dalam pengajian seperti ini, itu yang sangat penting adalah jangan ngobrol dan jangan main HP. Itu yang paling penting tuh. Kalau nyelonjor masih dengerin masih mendingan tuh ya. Ini udah nyelonjor pakai ngobrol lagi, ya udah dah, wassalam udah pokoknya itu. Udah pakainya nyelonjor, dia ngobrol megang HP lagi. Iya kemarin itu bener katanya. Tahu tuh tetangga kayak begitu banget, ini ngapain coba jauh-jauh ke sini? Ya Bu ya. Orang dengerin aja kadang kagak paham. Ustadz mau nanya, bagaimana kalau puasa Ayyamul Bid digabung dengan puasa qadha, bisa tidak? Wallahu alam, yang lebih kuat setahu saya, ini karena masalah fiqhiyah, itu tidak bisa yang fardu digabungkan niatnya dengan yang sunnah. Memang ada perselisihan ya dalam hal ini di antara para ulama. Tapi misalnya begini, ibu nih, Ayyamul Bid itu puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan menurut perhitungan hijriah ya. Disebut Ayyamul Bid karena pas terang bulan. Bid itu terang, maksudnya putih itu terang. Jadi misalnya begini, saya atau misalnya di antara ibu-ibu ada yang punya hutang puasa Ramadan, lalu dibayarnya pas tanggal 13, 14, 15. Niatnya niat qadha Ramadan. Lalu kemudian ya mudah-mudahan dapat keutamaan hari juga karena ini hari yang utama. Wallahu a'lam, mudah-mudahan dia dapat itu. Tetapi apakah kemudian puasanya bisa jadi dua-duanya, dia dapatkan puasa qadha dan juga Ayyamul Bid, ini termasuk masalah yang diperselisihkan di antara para ulama. Tapi kalau keutamaan hari, semoga dia tetap juga mendapatkan keutamaan hari tersebut. Begitu ya Bu ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Masih dikasih lagi nggak nih Pak? Masih dikasih lagi nggak yang tanya? Satu lagi ya. 1, 2, 3, ya 3. 3, ibu-ibu udah 2 enggak apa-apa. Ini yang bapak-bapak minta 1 lagi. Sudah Pak, silakan Pak. Iya sudah Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita di sholat fardu, tahu-tahu di sana dan kita ada masih seperti itu, apakah kita wajib? Ada apa? Madhi di pakaian. Madhi ini najis. Iya, artinya harus dibersihkan. Harus dibersihkan, yang lalu kenapa? Taunya setelah salat. Tapi pakaian itu kan kita pakai pas waktu salat ya. Pakaian itu sebagiannya para ulama tetap katakan bahwa yang namanya najis menempel pada badan, dia tetap harus bersihkan, diulangi salatnya. Begitu ya, Pak. Wallahu a'lam. Jadi masalah fikih ini luas-luas ya. Jadi ya memang tidak bisa ya saya jawab sesuai dengan yang saya lebih condong padanya terkait dengan masalah ini. Tapi nanti kalau mau lebih panjang ya pas kajian fikih dia dibahas panjang lebar terkait dengan masalah itu. Tapi yang saya lebih condong wallahu alam, kalau memang itu najis dan kita ketahui itu ada, yaitu dihilangkan lalu kemudian diulangi salatnya, wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.